kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dari sebuah data. Ya. Sekarang di sini ada data nilai ujian matematika dari 40 siswa. Dari data ini kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke, langsung saja kita bahas bersama. Nah, di dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 3 langkah. Dari data ini kita kelola menjadi sebuah tabel itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu sama dengan datum tertinggi dikurangi dengan datum terendah. Atau di sini misalkan ada data di sini, kita cari nilai terbesarnya, kemudian kita cari nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan. Nah, kita lihat di sini datanya. Kita cari. Nah, ternyata ini di sini nilai terbesarnya adalah 95 ya. Ini nilai terbesarnya adalah 95. Dan kita cari nilai terkecilnya. Nah, di sini ada 35. Tidak ada nilai yang lebih kecil lagi selain 35, maka nilai terkecilnya adalah 35. Nah, kita kurangkan 95 dikurangi 35, hasilnya adalah 60. Nah, jangkauannya didapat 60. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas atau K di sini. Banyak kelas bisa kita tentukan sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma N. Ini rumusnya. Rumus untuk menentukan banyak kelas adalah 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma N. N di sini adalah banyaknya data atau banyaknya datum. Nah, banyaknya angka yang ada di sini ada berapa. Nah, tadi kan ini nilainya jumlahnya ada 40 nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma 40. Kita bisa cari logaritma 40 dengan menggunakan kalkulator juga bisa, HP atau apa ya. Kita cari ternyata 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma 40 yaitu hasilnya adalah 1,602. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, kita kerjakan dulu yang kali terlebih dahulu. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan 1,602 hasilnya adalah 5,29. Maka baru kita jumlahkan 1 ditambah dengan 5,29 hasilnya adalah 6,29. Ini banyak kelasnya. Nah, di dalam menentukan banyak kelas kita bulatkan. Pembulatannya adalah pembulatan naik ke atas. Pembulatan ke atas, koma berapapun maka dia berubah menjadi naik. Yang tadi ini 6,29 maka naik menjadi 7 karena pembulatannya ke atas. Berarti berapapun komanya maka naik satu tingkat, yang tadinya 6, jadi 7. Ini pembulatan ke atas. Itu langkah yang kedua. Lanjut untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita menentukan panjang kelas atau panjang interval kelas. Yaitu P sama dengan J dibagi dengan K. Atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, jangkauannya di sini adalah 60. Dibagi dengan banyak kelasnya tadi hasilnya adalah 7. Sehingga 60 dibagi dengan 7 didapat hasil 8,57. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, setelah ketiga langkah ini selesai, baru kita buat dalam bentuk tabelnya. Nah, tadi jangkauannya 60, kemudian banyak kelas ada 7, panjang interval kelasnya, panjang kelasnya ada 9. Kita buat tabel. Nah, nilai dan frekuensi. Frekuensi atau banyak siswanya yang mendapatkan nilai tertentu di sini ya. Nah, banyak kelas ada 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris. Nah, ini disebut dengan kelasnya ini, kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7, ada 7. Sedangkan panjang kelas atau panjang interval kelasnya itu angka berapa batas bawah sampai batas atasnya. Nah, kita lihat untuk kelas yang pertama kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya di sini adalah 35. Kita tuliskan 35 sampai 43. Kenapa sampai 43? Kita hitung panjang setiap kelasnya atau panjang interval kelasnya adalah 9. Jadi dari 35 kita hitung 9 angka ke depan.
Jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 9 angka di sini. Nah, jangan dikurangi. 43 kurangi 35 nanti hasilnya 8. Tapi dihitung. Dari 35, 36, sampai 43 ada 9 angka. Ini disebut dengan panjang kelasnya. Nah, nanti kita lanjut. Habis 43 ini kan batas atasnya. Kita lanjut ke sini. Kelas yang kedua, maka batas bawahnya mulai 44. 44 sampai 9 angka ke depan, yaitu 52. Nanti lanjut 53 sampai 61. 62 sampai 70. 71 sampai 79. 80 sampai 88. Dan terakhir adalah 89 sampai 97. Nah, itu cara menentukan nilainya. Nah, kelas ke-1 sampai kelas ke-7. Baru kita tentukan frekuensinya atau banyak siswanya yang mendapat nilai antara 35 sampai 43. Kita lihat ke sini. 35, kita coret saja 35. 35 kita lihat nilai di antara 35 itu di kelas ke-1 di sini. 1. Kemudian lanjut 44. 44 berarti masuknya ke kelas yang kedua. Lanjut 53. 53 masuknya ke kelas yang ketiga. Kemudian 58. 58 masuknya ke kelas ketiga lagi. Kemudian 63. 63 masuknya ke kelas yang keempat. Kemudian 67. 67 masuknya ke kelas yang keempat. Nah, sini. Kemudian 69 masuknya ke kelas 4 lagi. 74 berarti masuknya ke kelas kelima. Ini 74 di sini. 83 masuknya ke kelas yang ke-6. 83 di sini. 89 masuknya ke kelas ke-7. Lanjut baris yang kedua. 40 berarti masuknya sini kelas pertama. 50 berarti kelas kedua di sini. 55 ke kelas yang ketiga. 60 kelas ketiga lagi. Kemudian 64 ke kelas yang keempat. Kemudian 68 kelas 4 lagi. Coret ya, 5 saya coret miring. Kemudian 70 masuk sini lagi. 78 masuk ke kelas ke-5. 95 masuk ke kelas yang terakhir atau ke-7. Kemudian 89 masuk ke kelas ke-7 lagi. 90 ke 7 lagi. Kemudian 83 ke kelas ke-6. 75 sini ya masuknya ke kelas ke-5. 69 berarti masuknya ke kelas ke-4. 67 keempat lagi. 63 keempat lagi. 59 berarti ke sini ya. 59 masuk ke kelas ketiga. Saya coret sini miring. 53 sini. Kemudian 45 masuknya ke kelas kedua. 93 masuknya ke kelas yang terakhir 7. Kemudian 39 masuk ke kelas 1. 49 berarti masuknya ke kelas kedua. 55 ke kelas yang ketiga. 60 ketiga lagi. 63 masuknya sini. 63 68 masuk sini lagi ke kelas 4. 70 masuk ke 4 lagi. 77 masuk ke kelas ke-5. 86 masuk ke kelas ke-6. Terakhir adalah 37 masuk ke kelas ini. Nah, setelah itu baru kita hitung di sini. Ini ada berapa frekuensinya? Ada 4 ya. Maka sini saya tuliskan di sini ada 4. Kemudian ini juga sama 1 2 3 4. Ada 4 lagi. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Kemudian ini 10 2 12. Maka saya tuliskan di sini 12. Kemudian kelas ke-5 1 2 3 4 ada 4. Saya tuliskan di sini 4. Kemudian kelas ke-6 ada 3, saya tuliskan di sini 3.
Yang terakhir kelas ke-7 ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya tuliskan di sini 5. Nah, jadilah sebuah tabel distribusi frekuensinya. Ini cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah kita tentukan jangkauan. Langkah kedua banyak kelas. Langkah ketiga panjang interval kelas. Setelah itu kita buat tabelnya. Kita masukkan angka-angka yang ada di datanya.